guys, selamat malam. Kembali lagi bersama channel Hendra Enda. Kali ini kita akan bersama nama narasumber kita, Rohan Detno, yang akan menceritakan pengalaman mistis yang ada di Kabupaten Senjaya atau sejarah-sejarah yang berbau dengan mistis. Oke, silakan Pak Roh, ceritakan apa pengalaman Anda yang bisa dikorek dari Kabupaten Senjaya. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menceritakan pengalaman saya waktu saya mendaki di Gunung Bawakarai, tepatnya di kaki gunung lah. Seingat saya tanggal 18 bulan Februari di 2013. Waktu itu tepatnya kan di kampus itu kan biasa pengkaderan mahasiswa di gunung. Saat itu perjalanan dari Makassar ke Malino itu ada sekitar 3 jaman lebih lah, 3 jaman lebih memakai kendaraan truk. Kurang lebih kita itu membawa mahasiswa kurang lebih 150-an lah. Kita tahu bahwa Bawakarai ini memang angker, tapi keterpaksaan organisasi, jadi kita harus tetap melakukan aktivitas ini. Jadi tujuannya aktivitas ini membentuk mentalnya mahasiswa. Ya, pada saat itu kita start pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dari Makassar ke Ya, sore lah. Ya, jadi kita tiba di pos perkampungan itu yang terakhir, di tepatnya di Lembana namanya. Itu pukul sekitar 8 malam lah. Sekitar pukul 8 malam. Itu waktu molor karena kita istirahat sekitar setengah jaman lah untuk makan dan sebagainya. Setelah itu kan waktu itu kan posisinya malam kita ini. Ya, waktunya posisinya malam kita tiba di tempat desa terakhir situ. Belum masuk ke sebelum kita melakukan pendakian. Jadi saat itu sekitar 1 jaman lah waktu molor kembali sebelum perjalanan, karena kita tahulah prepare mahasiswa maba itu, mahasiswa baru itu kan cukup lama. Betul. Ya. Jadi waktu itu malam posisinya jalan. Jadi ada 3 jalur ini. Ada 3 jalur. Waktu saya posisinya di jalur namanya Panaikan. Waktu saya mendampingi mahasiswa baru itu, posisinya saya itu jalurnya Panaikan. Jadi ada 3 jalur itu, yang Lembana, apalagi Biroro, sama Panaikan. Ya. Saya potong sedikit Mas. Ya. Jadi ketika dulu Mas Rum dengan teman-teman ini Bapak sampai di sana, Ya. teman-teman dulu Mas Rum ini langsung melakukan pendakian, tidak sampai bermalam di tempat di Lembana. Oh, itu jelas harus bermalam. Oh, bermalam dulu. Ya, itu harus jelas bermalam kita, karena proses pengkaderan itu sendiri berjalan selama 2 hari. Jadi resikonya sebenarnya kita yang membawa mahasiswa baru tersebut cukup besar, Mas. Ya. Jadi tanggung jawabnya kita itu sebagai fasilitator lah, atau sebagai kakak-kakak senior yang mendahulinya, itu cukup besar. Ya. Nah, saya lanjut ini, Mas. Silakan. Jadi jalur saya di Panaikan itu saya mendampingi mahasiswa sebanyak sekitar 20 orang. Saya bergu panitia itu sekitar 8 orang lah, 8 sampai 10 orang lah kalau tidak salah, karena lupa ingat lah, Mas. Karena itu kan sudah lama. Jadi waktu malam tersebut ada pos pertama yang kita singgahi, masih desa ini, Mas. Masih desa sebelum melakukan. Kalau di jalur Panaikan itu beda jalur. Kalau Lembana kan kita langsung utama mendaki. Kalau jalur Biroro kita turun ke area kopi langsung mendaki lagi. Kalau Panaikan kita turun lagi ke area masyarakat, terus ada pendakian masih area masyarakat.
karena jalurnya Panegang itu mendaki terus, tidak melandai, tidak melandai mendaki, tidak, dia jalurnya Panegang mendaki terus. Jadi di jalurnya itu, di desa tersebut ada lapangan, ya. Karena pikiran kita jangan terlalu paksa mahasiswa baru, karena fisiknya itu tidak, artinya kan mahasiswa ini waktu dulu itu tidak ada istilah mapala di, maksudnya sispala di SMA, tingkat SMA, jadi tidak ada basicnya, tidak ada basicnya. Artinya walaupun kita sudah basic sebelum melakukan pendakian, artinya mahasiswa masih awam lah, masih awam. Jadi di desa terakhir tersebut kita memutuskan, beberapa panitia memutuskan untuk kita camp di sini, Di lapangan? ya, di lapangan tersebut, di lapangan. Tapi tempatnya itu cukup tinggi loh. Di lapangan itu? Ya, cukup tinggi. Dan menurut anunya masyarakat di sana, kan kita sudah beberapa tahun di situ, tapi dahulu itu sudah masyarakat sudah bilang bahwa di tempat itu cukup angker. Wow. Iya, itu posisinya itu lapangan itu cukup jauh dari rumah loh. Dari rumah, ya, dari pemukiman. Ya. Ya, kan biasanya kalau lapangan secara umum itu Ya, kan dekat. biasa, Dekat. pemukiman. Ini beda. Beda. Cuman lapangannya itu bukan porsi untuk Pertandingan bola? bukan. Oh, bukan ya, Mas? Untuk semacam untuk khusus camp mungkin ya, untuk disiapkan oleh masyarakat tersebut. Oh, gitu ya, Mas? Ya. Jadi posisinya cukup jauh dari rumah, agak sekitar 100 meteran lah dari rumah permukiman lah. Jadi waktu pertama kita camp itu, waktu awal masuk di lapangan tersebut, memang hawanya sudah beda gitu. Kalau orang-orang yang paham itu agak beda gitu. Bisa merasakan. Bisa ya, Mas? merasakan hawa-hawa yang cukup mistis gitu. Oke, Iya, Mas. iya. Jadi saat itu kita kan sudah capek. Sudah capek. Jadi bodoh amat lah. Yang jelas kita tidak usik penunggunya. Kita tetap minta izin. Saat itu ada salah satu maba yang kita tahu lah, maba yang perempuannya kan haid dan sebagainya. Apa yang kita tahu, dia bilang maba tersebut mengalami lagi dapet gitu. Jadi apalagi dari tempat camp dan sumber air itu cukup jauh lah, cukup jauh. Jadi untuk kita tahulah wanita untuk mencuci, jadi itu agak aneh ya istilah. Jadi maba tersebut ternyata dari awal memang kemungkinan sudah dikunci dari bau, ya kita tahu lah mistis di, apalagi kalau pernah dengar di Jawa Mas, itu kalau orang yang lagi dapat itu tidak cuci giginya pasti diikutin oleh saudari kunti. Iya. Jadi tiba di camp, mungkin sudah malas mungkin mencuci karena sudah sumber air jauh. Bagaimana capek lagi ya, Mas? Iya. Beda gitu.